Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam belajar. Jumpa lagi para pembelajar semuanya di ruang belajar IPS. Nah, pada pertemuan kita untuk saat ini yang akan kita bahas temanya adalah perdagangan internasional. Ya. Dan seperti biasa, sumber diambil dari buku IPS kelas 9 kurikulum 2013 edisi revisi 2018 terbitan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama adalah agar kita bisa memahami tentang pengertian perdagangan internasional. Kemudian kita bisa tahu faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional, lalu bisa menjelaskan kembali nanti manfaat perdagangan internasional serta hambatan perdagangan internasional. Kita langsung saja ke materi. Kita mulai dari pengertian perdagangan internasional. Seperti kita ketahui bahwa perdagangan itu tidak hanya dilakukan di dalam suatu negara, ya, tetapi ada juga yang dilakukan antar negara. Sebagai contoh, misalnya Amerika sebagai negara superpower itu tidak mampu memenuhi kebutuhan akan minyak bumi. Ya, jadi untuk menutupi kekurangan minyak bumi, ya, maka negara Amerika mengimpor minyak bumi dari negara-negara di Timur Tengah. Begitu juga sebaliknya, negara-negara di Timur Tengah mereka mengimpor misalnya alat elektronik, kendaraan dari Amerika. Ini membuktikan bahwa tidak ada negara yang mampu memenuhi kebutuhan di negaranya sendiri tanpa melakukan kegiatan impor. Karena barang yang dihasilkan oleh negara yang satu itu akan berbeda dengan barang yang dihasilkan oleh negara lain. Nah, perbedaan inilah yang menimbulkan pertukaran hasil antara satu negara dan negara lain. Perdagangan antar negara terdapat barang-barang yang keluar dan masuk dari suatu negara ke negara lain. Artinya, negara yang kelebihan barang akan mengirimkan atau menjual barangnya ke negara lain. Nah, proses mengirimkan atau menjual barang ke negara lain itu disebut dengan ekspor. Negara pelaku ekspor disebut eksportir. Nah, itu ya. Jadi ini pengertian ekspor dan eksportir. Kemudian jika suatu negara ada kekurangan barang yang dibutuhkan oleh masyarakatnya, maka negara tersebut akan memenuhi keperluan barang tersebut melalui proses yang dinamakan dengan impor. Nah, negara pelaku impor disebut dengan importir. Itu ya. Jadi ini perbedaan antara ekspor dan impor dan eksportir serta importir. Kalau ekspor mengirimkan atau menjual barang dari dalam negeri ke luar negeri. Negara pelaku ekspor disebut eksportir. Kalau impor mengirim barang atau membeli barang dari luar negeri ke dalam negeri. Nah, negara pelakunya disebut importir. Ingat-ingat ya. Nah, kalau kita kaji ya, ternyata di dalam perdagangan antar negara terdapat arus barang keluar dan arus barang masuk. Secara tidak langsung dalam perdagangan antar negara itu terjadi tukar menukar barang antar negara. Dan tukar menukar barang antar negara ini dilakukan dengan perantaraan uang. Jadi artinya perdagangan internasional adalah proses pertukaran barang dan jasa antara dua negara atau lebih dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau laba.
ada proses ya pertukaran antara dua negara atau lebih. Kemudian tujuannya untuk mendapatkan keuntungan. Itu disebut dengan perdagangan internasional. Contoh, Indonesia misalnya. Indonesia mengekspor hasil bumi, rempah-rempah, pala, lada, cengkeh ya, ke negara Eropa. Karena di negara Eropa mereka kekurangan sumber daya alam berupa rempah-rempah atau bahkan tidak ada. Nah, Indonesia mengirimkan rempah-rempah, menjual rempah-rempah ke negara di Eropa. Dan tentu saja tujuan menjual atau mengekspor rempah-rempah itu untuk mendapatkan keuntungan. Begitu juga misalnya dari negara-negara Eropa, mereka mengirimkan misalnya atau menjual alat-alat elektronik yang tidak bisa diproduksi di Indonesia, dan Indonesia mengimpor barang-barang tersebut. Tujuannya sama, mereka juga untuk mendapatkan keuntungan. Nah, dari proses perdagangan internasional ini, keuntungannya yaitu selain mendapatkan keuntungan berupa devisa, keuntungan yang lain adalah terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa yang tidak bisa dihasilkan di negara tersebut. Itu ya, jadi pahami tentang perdagangan internasional. Kemudian ciri-ciri perdagangan internasional. Nah, kalau kita lihat ciri yang pertama, kegiatan dilakukan dalam wilayah antar negara. Nah, ini bedanya dengan perdagangan antar pulau ya, atau antar provinsi di dalam satu negara. Kalau kegiatan perdagangannya ini dilakukan antar negara dengan beda benua, maka sudah pasti kegiatan perdagangannya disebut dengan perdagangan internasional. Contohnya Indonesia dengan Malaysia, Indonesia dengan Singapura, Indonesia dengan Filipina, Indonesia dengan Amerika, Indonesia dengan Arab Saudi, dan lain sebagainya ya. Ciri yang kedua adalah biasanya pembeli dan penjual tidak berinteraksi langsung. Nah, mereka tidak bertemu secara langsung ya, mungkin melalui perantara ya. perantara perusahaan perantara antar negara ya. Nah, biasanya pembeli dan penjual katanya tidak bertemu langsung, tidak berinteraksi langsung karena memang jaraknya mungkin terlalu jauh ya. Ciri yang selanjutnya, mata uang yang digunakan berbeda sehingga menggunakan devisa. Nah, contohnya begini. Indonesia kan mata uangnya rupiah. Sedangkan Malaysia saja yang negara yang dekat dengan Indonesia itu ringgit ya, mata uangnya. Ini kan perbedaan mata uang. Maka biasanya diadakan dalam perdagangan internasional itu menggunakan mata uang yang diakui oleh seluruh dunia. Bisa berupa dolar Amerika misalnya ya. Jadi konversi dulu rupiah ke dolar Amerika, ringgit Malaysia dikonversi ke dolar Amerika, sehingga ketemu di berapa harga dolar Amerikanya untuk setiap harga komoditas barang yang akan diekspor atau diimpor. Begitu. Jadi karena perbedaan negara, maka akan ada perbedaan mata uang yang digunakan. Dah, biasanya dan pasti ini ya, kalau barang impor itu akan dikenakan pajak atau bea masuk. Dari sananya mungkin misalnya harganya hanya 1 juta, tapi karena ada bea masuk atau pajak, maka harganya akan naik menjadi 1.500.000 misalnya gitu ya. Jadi setiap barang yang masuk dari luar negeri itu ada pajak atau bea masuk. Lalu biaya angkut lebih mahal. Ya tentu saja, karena jarak yang ditempuh kan jauh. Namanya juga perdagangan antar benua misalnya. Dari benua Amerika ke benua Asia, dari benua Afrika ke benua Asia misalnya. Itu kan jarak yang ditempuhnya sangat luar biasa jauh ya jaraknya itu. Oleh karena itu tidak heran bila biaya angkutnya lebih mahal.
Lalu kualitas barang harus mengikuti standar internasional. Jadi ada peraturan-peraturan internasional tentang kualitas barang, baik yang diekspor maupun yang diimpor. Nah, semua negara wajib mematuhi peraturan tersebut, ya. Dan ada aturan perundang-undangan atau hukum internasional. Nah, tentu saja ini otomatis semua negara yang melakukan perdagangan internasional harus mematuhi perundang-undangan atau hukum internasional perdagangan. Baik, sekarang kita ke faktor-faktor pendorong perdagangan internasional. Faktor yang pertama adalah perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara. Nah, ini sudah dibahas ya. Sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara itu kan tidak sama, sehingga mengakibatkan perbedaan hasil produksi dari negara tersebut. Contohnya tadi, misalnya Arab Saudi tidak mampu menghasilkan sayur mayur karena beda iklim ya, sehingga mereka mengimpor dari negara di kawasan Asia. Kemudian Indonesia juga ternyata cadangan minyak buminya sangat terbatas ya, sehingga kita harus mengimpor minyak bumi dari negara Arab Saudi misalnya. Nah, dari situ kan mulai tercipta perdagangan internasional ya, karena perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara itu pasti ada ya. Kemudian perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia. Nah, sumber daya alam memerlukan daya dukung, yaitu kemampuan sumber daya manusia. Nah, kalau sumber daya manusia sudah kualitasnya baik, maka barang yang dihasilkan juga akan baik, gitu ya. Nah, karena perbedaan inilah bisa menjadi faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional. Terjadinya perdagangan internasional itu juga bisa diakibatkan oleh adanya tingkat kualitas sumber daya manusia yang berbeda di setiap negara. Begitu. Lalu kemudian perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Negara yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi akan mampu memproduksi barang dan jasa yang lebih banyak, bermutu serta efisien dibanding negara lain yang tidak menguasainya. Karena ilmu pengetahuan dan teknologi itu bisa menghemat biaya produksi, menambah jumlah dan kualitas barang, ya, sehingga barang tersebut lebih murah, namun memiliki kualitas yang bagus. Gitu. Contoh lah, kita beri contoh. Negara yang ilmu pengetahuan dan teknologinya mumpuni misalnya sudah mampu membuat satelit, pesawat tempur canggih, kemudian alat-alat transportasi yang canggih. Itu kan karena ilmu pengetahuan dan teknologi negara tersebut memang sudah maju. Ada juga negara yang belum mampu untuk mencapai ilmu pengetahuan dan teknologi seperti itu dan membutuhkan. Oleh karenanya itu mereka mulai bekerja sama untuk membeli barang yang memang tidak mampu diproduksi di dalam negeri. Nah, itu ya. Nah, jadi perbedaan inilah yang menyebabkan terjadinya perdagangan internasional. Lalu perbedaan budaya suatu bangsa. Perbedaan budaya suatu negara akan sangat mempengaruhi barang yang dihasilkan. Contoh kalau dari Indonesia itu yang sangat terkenal, budaya yang sangat terkenal itu adalah batik misalnya ya. Lalu seni ukir, itu merupakan ciri khas bangsa kita yang diminati oleh negara lain. Gitu. Dan itu menjadi daya tarik tersendiri ya bagi negara lain. Dan itulah merupakan salah satu faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional. Kita lihat kan hasil karya seni kita banyak yang diekspor ke negara Eropa, misalnya kayu yang memiliki ukiran khas, kemudian baju batik ya, itu banyak dijual di negara Eropa, banyak diminati oleh negara-negara Eropa. Kemudian
perbedaan harga barang, perbedaan upah, dan biaya produksi juga selera. Itu merupakan faktor pendorong perdagangan internasional. Contoh, harga barang misalnya dari suatu negara itu lebih murah dibandingkan dengan negara yang lain, atau dibandingkan dengan kalau kita memproduksi barang tersebut dan ternyata lebih murah untuk impor, ya sudahlah, kita impor saja, gitu ya. Dan karena ada perbedaan upah, biaya produksi, sehingga mempengaruhi terhadap harga jual dari barang tersebut, kan juga berpengaruh ya. Jadi biasanya kalau negara itu mencari barang dan jasa yang harganya relatif murah namun kualitasnya bagus, itu kan mencari. Sehingga terciptalah perdagangan internasional. Perdagangan internasional sendiri memiliki manfaat ya, memiliki banyak sekali manfaat ya. Pertama, dengan adanya perdagangan internasional, setiap negara dapat memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa. Contoh, Indonesia butuh minyak bumi, sumber energi kan. Maka kita akan mengimpor minyak bumi dari negara-negara di Timur Tengah gitu. Sehingga kebutuhan akan minyak bumi dapat terpenuhi. Lalu setiap negara dapat menciptakan spesialisasi produk, yaitu membuat barang produksi yang khusus dan hanya negara tersebut, misalnya, yang mampu menghasilkan barang tersebut. Jadi sekarang ini kan spesialisasi produk itu penting. Ya, negara akan mencari produk-produk yang unik gitu, yang memang dibutuhkan dan unik dan tidak bisa dibuat oleh negara yang lain. Nah, itu jadi setiap negara akan berlomba-lomba untuk menciptakan spesialisasi produk yang unik yang tidak dimiliki oleh negara yang lain, dan itu diminati juga oleh negara yang lain, sehingga akan tercipta perdagangan internasional. Lalu penduduk dari negara yang melakukan perdagangan akan mendapatkan barang dengan mudah dan harga murah. Nah, pada zaman keterbukaan ya, di era telekomunikasi ya, ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat canggih saat ini, maka penduduk dari suatu negara bebas untuk memilih produk dari negara yang lain ya, apalagi dengan adanya sistem perdagangan online. Misalnya ya, kita membeli barang sebuah produk misalnya dari negara A, negara B, beli barang ini mudah kan sekarang ya, beli online, secara online gitu ya. Jadi memang untuk saat ini fasilitas untuk melakukan perdagangan internasional itu relatif lebih mudah sekarang itu. Dan manfaatnya adalah bahwa penduduk di negara manapun dapat menjual barang dan jasa ke penduduk negara yang lain dengan sangat mudah ya, melalui media teknologi tadi, media teknologi online tadi ya. Itu manfaat perdagangan internasional. Kita butuh barang yang tidak ada di negara kita nih. Barang ini tidak ada di negara kita. Ketika kita searching, kita cari di negara lain, ternyata ada barangnya. Kita perlu barang tersebut. Kita bisa langsung melakukan transaksi jual beli barang, padahal beda negara. Tapi dengan ada fasilitas online sekarang antar negara, itu menjadi lebih mudah ya, untuk jual beli barang atau jasa. Lalu mendorong kegiatan produksi. Setiap negara berusaha memperluas pemasaran barang hasil produksi. Kalau sudah jelas pangsa pasarnya, sudah luas pangsa pasarnya, otomatis kita akan termotivasi untuk memproduksi barang. Ternyata pangsa pasarnya luas nih. Kita produksi barang A misalnya, diminati, pangsa pasarnya luas. Kita bisa menambah kapasitas produksi dari barang tersebut. Itulah manfaat perdagangan internasional. Jumlah penduduk internasional itu kan miliaran. Itu merupakan pangsa pasar. Artinya barang yang kita produksi memiliki potensi untuk dibeli oleh miliaran orang yang ada di dunia ini gitu. Nah, inilah manfaat-manfaat dari perdagangan internasional. Kemudian ada lagi manfaatnya, yaitu
setiap negara dapat meningkatkan hubungan persahabatan antar negara. Nah, kalau tadi kan keuntungan finansial ya. Nah, kalau yang ini selain finansial juga kita dapat mempererat persahabatan, kerjasama baik di bidang politik, sosial, ekonomi ya. Dengan adanya perdagangan internasional, karena adanya interaksi antar negara, maka secara otomatis akan berdampak kepada bidang-bidang lain. Seperti tadi saya sebutkan, ada bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Ya, sudah pasti itu akan ada keterkaitan antar negara. Lalu kegiatan produksi dapat meningkatkan kapasitas sehingga perusahaan bertambah maju dan membuka kesempatan kerja. Nah, kalau kapasitas produksinya sudah meningkat, maka otomatis perusahaan akan menambah jumlah tenaga kerja sehingga jumlah pengangguran akan berkurang. Itu ya. Ini manfaat perdagangan internasional. Pendapatan negara meningkat melalui perolehan devisa hasil ekspor. Ya, kita tahu bahwa salah satu sumber devisa itu merupakan hasil dari ekspor ya. Kalau suatu negara meningkat ekspornya, maka otomatis devisa negara tersebut akan bertambah gitu ya. Pendapatan negara tersebut akan bertambah. Mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi karena masing-masing negara ingin meningkatkan kualitas dan kuantitas barang. Nah, setiap negara akan ada transfer teknologi. Jadi setiap pembelian barang misalnya ada kerjasama, yaitu kerjasama transfer teknologi. Indonesia misalnya mengadakan kerjasama dengan negara di Amerika atau Eropa misalnya untuk pengadaan satelit. Maka selain membeli satelitnya, kita juga ada transfer teknologi. Bagaimana menggunakan satelit, bagaimana mengoperasikan satelit misalnya, atau kita membeli pesawat tempur misalnya, maka otomatis harus ada transfer teknologi. Membeli pesawat tempur dari Rusia, maka kita ada transfer teknologi juga bagaimana menggunakan pesawat tersebut ya. Ada alih teknologi, ada transfer teknologi, sehingga masing-masing negara dapat mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena memang setiap negara berlomba-lomba sekarang untuk meningkatkan kualitas kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologinya ya. Lalu mendorong pertumbuhan ekonomi dan menyerap banyak tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran ya. Seperti tadi sudah dijelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi akan berdampak positif terhadap penyerapan tenaga kerja sehingga pengurangan atau mengurangi jumlah pengangguran. Ada juga hambatan dalam perdagangan internasional. Selain tadi manfaat, ada juga hambatan dalam perdagangan internasional. Yang pertama adalah biasanya ada proteksi tiap negara. Nah, ini memang di negara-negara tertentu ada kebijakan untuk melindungi produk dalam negeri. Itu ya, proteksi disebutnya adalah kebijakan untuk melindungi produk dalam negeri. Jadi misalnya untuk produk-produk tertentu dari Indonesia tidak bisa masuk ke negara B karena untuk melindungi industri produk tersebut dalam negerinya gitu. Jadi ada proteksi ya, itu hambatan perdagangan internasional. Lalu ada jumlah atau kuota ya, yaitu kebijakan untuk membatasi jumlah ekspor dan impor barang dari suatu negara. Misalnya kita akan mengekspor barang dengan jumlah berapa ribu ton ke negara B misalnya, tapi kuotanya terbatas atau dibatasi oleh negara B ya, hanya setengahnya. Nah, ini tujuannya negara B adalah untuk melindungi industri dari barang tersebut. Nah, ini ada kuota, kebijakan untuk membatasi jumlah ekspor dan impor barang dari suatu negara. Lalu ada tarif, ini pajak. Untuk melindungi juga kan, misalnya negara kita menarikan tarif pajak
barang impor. Nah, tujuannya jelas untuk melindungi juga produk barang tersebut yang dihasilkan di dalam negeri ya. Jadi agar tidak sampai barang impor itu merusak pangsa pasar produk yang sudah bisa dihasilkan di dalam negeri. Lalu ada politik dumping. Nah, kalau politik dumping itu adalah kebijakan menjual bahan di luar negeri lebih murah daripada di dalam negeri. Ya, kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan devisa negara. Nah, ini politik dumping ini bukan politik yang tidak etis ya, dan ditentang hampir oleh semua negara. Oke, tibalah saatnya untuk kuis. Jadi di akhir pertemuan ini silakan Anda jawab semua pertanyaan-pertanyaan berikut. Dan kita akhiri perjumpaan kita, semoga membawa manfaat ya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.